pandemi ada sesuatu hal yang urgent Pak Bambang. Bagaimana kita memprofesionalismekan teman-teman UMKM Pak yang ada di Kota Semarang Pak. Ini tugas PR-nya mungkin Mas Hendy dan Mbak Ita juga ke depan Pak. Karena cukup banyak yang di PHK, tapi satu sisi cukup banyak juga teman-teman yang ingin menjadi pengusaha UMKM mengalihkan hal tersebut. Tapi kalau bicara UMKM atau pengusaha baru ini kan tidak hanya bicara masalah tiba-tiba memfasilitasi jadi pengusaha, Pak. Ya. Tapi ada sebuah mentoring proses yang agar mereka berhasil. Ini PR-nya Mas Hendy juga nih, Pak, di 2021 ini. Ya, insya Allah nanti Kadin bisa ikut membantu dan berperan dalam hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, memberi edukasi, motivasi, informasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan, saya panggil Mas saja ya, dengan Mas Arnas Agung Andrel Asmara, SEMM, Ketua Kadin Kota Semarang. Apa kabar Mas? Baik Pak Bambang, alhamdulillah. Ya, panggilannya Mas Arnas ya. Ya, terima kasih. Saya akan mengajak berbincang-bincang mengenai ini 21 kepala daerah kabupaten kota yang baru, khususnya di Semarang, dan dikaitkan dengan tentu kegiatan perekonomian, kegiatan usaha. Mas Arnas, yang pertama saya mau tanya bagaimana keadaan ekonomi bisnis di Semarang saat ini? Nggih, matur nuwun Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya matur nuwun diberi kesempatan Bapak untuk bisa hadir di sini. Konteksnya kalau saya menjawab pertanyaan Pak Bambang, kalau di Semarang ini, saya pikir begini Pak ya, semua orang pasti kalau bicara sulit, semua sulit Pak, pasti. Ya. Awal-awal pandemi seperti itu. Memang akhirnya ada satu kebijakan di awal yang menurut saya cukup bijaksana yang dilakukan oleh Mas Hendy, keterkaitan bagaimana dia konsisten dalam konteks bahwa kesehatan dan ekonomi harus berjalan beriringan. Itu konsisten dari awal Mas Hendy. Konsistensi Mas Hendy ini kalau saya lihat karena saya ingat Pak Bambang sekitar bulan Februari Maret itu seluruh pengusaha Kadin di Kota Semarang dikumpulkan oleh Mas Hendy di balai kota. Ada sekitar 75 orang Pak atau 100 orang. Di situ Mas Hendy dalam mengambil keputusan benar-benar menerapkan sebuah asas musyawarah mufakat, Pak Bambang. Voting, Pak. Voting, Pak. Saya ingat, Pak. Waktu itu Mas Kukrit sempat hadir juga walaupun nggak lama. Dalam voting itu hampir 100% menginginkan bahwa Semarang jangan sampai terjadi PSBB atau lockdown, Pak Bambang. Dan akhirnya dari perumusan hal tersebut, Mas Hendy mengeluarkan sebuah kebijakan yang namanya PKPM kalau nggak salah ya, pembatasan kegiatan masyarakat PKM ya Pak ya. Dan itu ternyata juga dipakai oleh pemerintah pusat ya Pak ya. Sekarang ya. Ini ya Pak ya. Betul. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau saya melihat memang PKM yang sekarang sama yang Mas Hendy tidak berbeda jauh. Nah, bulan-bulan Juni, Juli saya melihat memang teman-teman pengusaha ini kan sebenarnya sudah punya DNA Pak Bambang. Ya. Saya
bulan Maret sampai Juni itu kalau yang nangis Pak. Nangisnya usaha, kedua sering dimarahi istri Pak, uang belanja kurang terus Pak. Tapi saya pikir bahwa pengusaha itu sebenarnya sudah punya DNA ya Pak ya. DNA bagaimana kita cepat beradaptasi, cepat bagaimana kita memutuskan sesuatu hal, dan alhamdulillah saya pikir teman-teman mulai bulan Juli ini sudah mulai beradaptasi dengan situasi yang baru. Karena saya sering bilang ke teman-teman, Pak Bambang, ini pandemi ini memang mengajarkan kita untuk merubah sesuatu hal yang baru. Kita tidak bisa lagi menginginkan situasi apa yang kita inginkan sekarang, Pak Bambang. Ya. Bagaimana kita bisa mengumpulkan semua potensi kita ini menjadi sebuah solusi menurut saya. Nggak bisa lagi kita menginginkan situasi kita menunggu biar nanti pandemi berakhir kayak dulu, nggak bisa Pak Bambang. Ini era new normal, semuanya baru. Sama seperti tadi saya agak telat masuk karena saya bingung Pak Bambang, ini caranya gimana, ini punya anak saya. Tapi mau tidak mau akhirnya kita memang harus bersahabat dengan teknologi. Kira-kira seperti itu Pak Bambang. Iya. Kelihatannya memang kalau di Kota Semarang tetap aja kegiatan ekonomi juga tidak terlalu berhenti lah ya kelihatannya. Iya, harus Bapak. Ya. Benar. Saya seminggu yang lalu ketemu sama teman-teman PHRI Bapak hotel. Alhamdulillah sebenarnya okupansi rate mereka sudah hampir 70%, Pak. Oh, bagus kalau 70%. 70%, hanya memang pemasukan dari hotel itu kan sebenarnya tidak hanya dari room, Bapak. Ya. Pemasukan hotel itu kan dari food and beverage dan MICE gitu kan. Nah, ini yang kita mencoba supaya bagaimana dengan protokol kesehatan yang ketat ini 2021 kegiatan MICE-nya bisa digalakkan lagi. Kalau untuk teman-teman restoran, saya pikir alhamdulillah nih Bapak ya mungkin tidak bisa 100% seperti sebelum Februari 2020, tapi sudah mengalami sebuah peningkatan omset. Itu konsistensinya Mas Hendy seperti itu sebenarnya, yang membuat akhirnya ya sulit tapi paling tidak kita masih bisa jalan, tidak terjadi sebuah PHK. Jadi konteksnya memang waktu awal rapat Kadin Kota Semarang di bulan April itu saya hanya mengatakan ke teman-teman bahwa coba jangan sampai mem-PHK karyawan, ya seperti itu Pak. Ya. Pak Arnas, walaupun sulit tetapi kelihatannya Pak Hendy ini ya, mungkin karena penilaian yang lalu ya, mungkin dianggap berhasil atau seperti apa, harapannya juga masih sangat besar karena selain calon tunggal, suaranya juga di atas 90%. Kira-kira kalau di dunia bisnis apa yang diharapkan pada Pak Wali Kota dengan Bu Wali tentu, dengan Bu Wakil? Pak Bambang, jadi saya pikir begini Pak Bambang, ada sesuatu hal yang mungkin juga saya sebagai pengusaha yang mungkin yang muda, anak-anak muda, ada beberapa hal, walaupun pasti namanya seseorang punya kekurangan Pak Bambang, tapi satu hal yang menurut saya yang bisa kita tiru dari Mas Hendy itu adalah dia bisa menerapkan sebuah sisi yang dinamakan parenting leadership, Bapak. Oh. Jadi tidak hanya sekedar leadership, tapi sebuah parenting leadership bagaimana beliau itu benar-benar menjadi orang tuanya masyarakat Kota Semarang. Tadi saya mungkin mencontohkan satu hal, bagaimana menerapkan kebijakan saat memulai pandemi, beliau melakukan sebuah musyawarah mufakat dan lain-lain. Jadi parenting leadership ini sangat luar biasa kalau menurut saya yang bisa kita tiru. Kemudian yang kedua, memang konteks bergerak bersama itu Bapak. Jadi bagaimana bergerak bersama yang dilakukan oleh Mas Hendy, bagaimana beliau mengajak membangun Kota Semarang itu tidak hanya beliau saja, tapi akademisi, tokoh agama, ulama, teman-teman pengusaha dan lain-lain diajak bekerja. Nah, ada satu hal Pak Bambang yang menurut saya juga cukup brilian yang dilakukan oleh Mas Hendy dan Mbak Eta saat Kota Semarang ini mulai berganti fokus Bapak. Saya ingat bagaimana Mas Hendy tiba-tiba menggalakkan yang namanya Semarang menjadi kota pariwisata, Pak. Ini menurut saya bukan pekerjaan yang mudah, Pak. Ya.
Karena seperti kita tahu, Semarang kan di awal memang bukan menjadi kota pariwisata. Tapi brilian yang saya maksud adalah karena banyak komponen yang terlibat banyak kalau kita bicara pariwisata. Berhubungan dengan pariwisata tentunya kuenya lebih banyak. Yang diberesi oleh Mas Indi tentunya pertama kalau saya melihat dia membereskan infrastrukturnya dulu Bapak. Kemudian dia kalau ibarat ayam dan telur Pak Bambang, saya ingat beberapa kali rapat dengan PHRI ini terjadi perdebatan Pak. Pak, jadi kenapa kok mengeluarkan izin hotel terus? Nah, ini kan ibarat ayam atau telur dulu ya Pak. Cuman waktu itu Mas Indi konsisten saja, ya sudahlah pokoknya ini hotel saya buka agar nanti mais pariwisatanya ya gambling, saya ingat banget gambling. Tapi alhamdulillah sekarang kebijakan itu tidak membuat hotel-hotel yang awalnya merasa bahwa dengan diberlakukannya izin pembangunan hotel-hotel akan tersingkir, ternyata enggak, malah semakin meningkatkan pariwisata. Tentunya ke depan Bapak, harapan saya memang Mas Hendi tetap fokus saja Pak di pariwisata. Toh kalaupun Mas Hendi ingin membuat Semarang menjadi kota pendidikan, saya pikir harus mulai juga menambah sebuah tempat-tempat berkumpulnya orang. Jadi maksud saya jangan sampai nanti hanya Simpang 5 yang menjadi pusat kumpulannya pariwisata gitu Pak. Ya. Tapi kalau Mas ini memang rencananya kemarin sempat ngendikan bahwa akan menjadikan salah satu Semarang menjadi tidak hanya kota pariwisata tapi menjadi kota pendidikan, saya pikir juga harus mulai bangun pusat-pusat center kumpulan orang ya Pak ya, pariwisata yang harus segera Mas yang dibangun. Kira-kira begitu Pak Bambang. Ya, jadi dari kalangan pendidikan juga mengatakan bahwa kebijakan pemerintah kota ini sangat memfasilitasi sehingga orang pada senang kuliah di Semarang. Nah, yang juga menarik ini kan mungkin kegiatan nanti konstruksi ya, karena Pak Edi tetap akan merancang ring road kalau nggak salah, ring road dan termasuk kawasan underground Simpang 5. Nah, ini kalau ini terjadi kan luar biasa kegiatan di Kota Semarang. Ya. Betul. Itu kalau nggak salah pembangunan ring road Mangkang, Mijen, Gunung Pati, Tembalang, Pak. Karena kalau nggak salah itu untuk membuka jalur kampus, Pak. Itu Mangkang, Mijen, Gunung Pati, Tembalang. Terus kemudian saya pikir memang Semarang ini memang menurut saya memang harus membuka sebuah ruang kreativitas dan inovasi. PR-nya sebenarnya kalau menurut saya bicara Semarang ini tidak hanya sekedar berhenti di kota pariwisata, nanti terus kemudian wacana masih di hal pendidikan, Pak. Cuman sekarang ini yang karena pandemi ada sesuatu hal yang urgent, Pak Bambang. Bagaimana kita memprofesionalismekan teman-teman UMKM, Pak, yang ada di kota Semarang, Pak. Ini tugas PR-nya mungkin Mas Hendi dan Mbak Ita juga ke depan, Pak. Karena cukup banyak yang di PHK, tapi satu sisi cukup banyak juga teman-teman yang ingin menjadi pengusaha UMKM mengalihkan hal tersebut. Tapi kalau bicara UMKM atau pengusaha baru ini kan tidak hanya bicara masalah tiba-tiba memfasilitasi jadi pengusaha, Pak. Ya. Tapi ada sebuah mentoring proses yang agar mereka berhasil. Ini PR-nya Mas Hendi juga nih Pak di 2021 ini. Ya, insya Allah nanti Kadin bisa ikut membantu dan berperan dalam hal ini. Jadi seperti yang dikemukakan oleh Ketua Kadin Jawa Tengah ya Pak Kukrit, yang mengatakan ini begitu pandemi selesai Jawa Tengah khususnya Semarang ini akan boom luar biasa di kegiatan bisnis. Gimana Mas Arnas dan teman-teman mempersiapkan diri ini? Jadi Bapak, kalau saya melihat kemarin pemaparan Mas Hendi, seperti saya sebutkan tadi, Mas Hendi tetap konsisten, Pak. Saya pikir kemarin ini pandemi, gimana nih arah pembangunannya Mas Hendi gitu kan, Pak. Ternyata begitu saya melihat, wah,
Ternyata kok pembangunannya tetap apa namanya konsisten terhadap bagaimana membangun sebuah infrastruktur, dibangun dulu. Terus saya ingat soalnya Pak dulu waktu pertama kali mencetuskan sebuah kota pariwisata yang dibangun dulu oleh beliau adalah infrastrukturnya diperbaiki dulu. Ya. Kemudian yang kedua, saya melihat konsistennya beliau dalam membuka ruang-ruang pariwisata baru nanti yang ada di Kota Semarang, Pak. Terus ruang-ruang taman juga dibuka dan lain-lain. Kalau saya melihat teman-teman Semarang siap sih, Pak. Kemarin selama 4-5 tahun kepemimpinannya Mas Hendy ini kita sudah banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional maupun nasional yang ada di Kota Semarang. Insya Allah kita siap, Pak. Dari sisi akupunsi room yang tersedia juga insya Allah siap. Tinggal bagaimana memang kalau bicara pariwisata tidak hanya objeknya saja yang berubah, tapi masyarakatnya juga harus berubah, Pak. Juga harus siap melayani para wisatawan, Pak. Kira-kira seperti itu. Tapi insya Allah siap, Bapak. Semarang kalau saya melihat dan melihat arah pembangunannya Semarang ke depan juga saya melihat kok tetap konsisten. Konsisten itu menurut saya baik. Saya melihat Pak Bambang, idola saya juga konsisten. Mas Hendy juga merupakan orang-orang yang konsisten dan biasanya kalau yang konsisten berhasil, Pak Bambang. Iya. Nah, saya melihat memang pembangunan pariwisata di Semarang ini cukup berhasil karena bukan dari apa yang kita lihat di Semarang, tapi dari komentar orang-orang yang pengen ke Semarang, baik yang orang Semarang maupun yang orang luar Semarang itu sekarang melihat Semarang itu memang menarik gitu. Dan Pak Endi kemarin menceritakan itu yang kawasan Kota Lama masih mau dikembangkan lagi ya, akan ada kampung Melayu katanya. Iya, ada empat kalau nggak salah. Kebetulan saya waktu pembentukan Kota Lama itu saya diajak Mbak Ita, Pak, sampai ke Belanda, Pak, Ya. untuk berdiskusi mengenai Kota Lama. Kalau nggak salah itu nanti akan ada namanya kawasan wisata Semarang dengan 4 zona, Pak Bambang. Ada Eropa, ada Arab, Cina, dan Melayu. Itu yang saya lihat. Cuman memang Pak Bambang sekali lagi perkembangan-perkembangan yang terjadi di Semarang ini tetap harus juga dibarengi dengan bagaimana kualitas sumber daya manusianya, Pak Bambang. Jadi Pak, di Kota Lama itu kadang rasa memiliki Kota Lama itu juga ada beberapa warga atau mungkin orang yang Semarang yang tidak peduli, Pak, masih buang sampah sembarangan atau apalah gitu kan, Pak. Ya. Sudah ada aturan ini juga harus dibarengi. Tapi signifikan, Bapak, Kota Lama ini tidak pernah saya bayangkan, Pak Bambang, kota yang banjir dan lain-lain tiba-tiba menjadi kota wisata. Itu tempat mungkin pacarannya Pak Bambang ya di Taman KB, Pak. Sekarang di Taman Indonesia Kaya. Banyak hal sebenarnya yang tidak kita bayangkan akhirnya menjadi kota wisata, tempat wisata yang luar biasa. Ya, ya. Jadi memang Pak Edi ini hasil kecuali meningkatkan ekonomi ya dengan pariwisata, itu juga lingkungan yang sudah bertahun-tahun menjadi masalah seperti banjir rob, banjir kanal barat sudah baik, sekarang banjir kanal timur. Jadi memang prestasinya sangat sangat kelihatan dan itu pasti akan menunjang kegiatan bisnis kan. Betul, Bapak. Saya ingat Pak Bambang, kalau saya boleh cerita, saya kebetulan punya sebuah restoran, Bapak. Ya. Betul, waktu saya kira-kira 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu mengajak pemilik restoran itu untuk membuka di Semarang, dia itu ini Pak pesimis. Semarang jelek, Mas, ngapain saya buka di Semarang gitu kan. Sakit hati, Pak, saya digituin, Pak. Saya bilang, loh Bapak dulu ke Semarang kapan? Oh, saya ke Semarang 10 tahun yang lalu. Oh, sekarang sudah berbeda. Terus saya ajak ke Semarang, dia kaget, Pak, dengan arah pembangunan kota Semarang dan lain-lain. Dan itu sebenarnya salah satu contoh bagaimana banyak warga di luar Semarang, khususnya mungkin teman-teman saya juga, Pak, yang kebetulan pas saya pernah sekolah di dalam ruang lingkup kecil lah, pernah sekolah di Jakarta atau di Bandung, yang kaget melihat perkembangan
infrastruktur pembangunan di Kota Semarang. Nah, ini tentunya juga harus dibarengi dengan bagaimana warga Semarang, Kota Semarang ini juga harus bangga menjadi warganya, Pak. Bangga dalam konteks bahwa tidak lagi sekarang, kalau saya kemarin pas kebetulan saya jadi ketua relawannya Mas Hendy, Pak Bambang, Ya, lalu mengatakan ke relawan-relawan itu, masyarakat, bahwa ya kalau pejabat pemerintah salah sedikit ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi terus jangan nyiri terus gitu loh Pak Bambang. ya, Jadi rasa bangganya menjadi orang Semarang itu harus besar gitu kan. Nah, contoh keberhasilan rasa bangga menjadi warga setempat itu berhasil itu saya lihat misalnya di Jogja, di Bali, Pak. Bagaimana warganya itu cinta terhadap kotanya sehingga hal-hal kecil yang tidak perlu harus dieksposur diumpeti gitu Pak, tapi yang diperlihatkan yang baik-baiknya saja. Ini butuh sebuah pembelajaran. Pembelajaran bagaimana warga Kota Semarang ini bangga terhadap kotanya. Sehingga yang diperlihatkan di sekarang kan dunia medsos ya Pak ya, dunia apa namanya online dan lain-lain, sehingga kita juga bisa menjadi bagian dari marketing kotanya kita. Ini juga butuh sebuah edukasi juga Pak Bambang, gimana bangga menjadi orang Semarang Pak Bambang. ya. Mas Anas, eh, dengan peluang yang kira-kira begitu besar, ini apa yang dilakukan oleh Kadin untuk mempersiapkan pelaku-pelaku usaha di Kota Semarang? Oke, Pak Bambang. Saya kebetulan dengan Kadin Jateng ini kan saya sudah bagi tugas, Bapak. Ya, Kadin Jateng ini urusan makro, ya. saya kebetulan diserahi urusan mikro. Tentunya yang apa apa namanya bersinggungan dengan yang masalah namanya UMKM. Masa pandemi ini akhirnya memang membuat kita harus mempercepat langkah-langkah kita, Bapak. Dulu kita mengenal namanya era 4.0, kita mengenal namanya era 5.0, itu sesuatu hal yang harus kita rubah sudut cara pandang kita, tapi kita kemarin masih santai-santai. Tapi begitu ada era pandemi ini, saya melihat semua akhirnya berubah, Pak. Hmm. Saya pikir bahwa di era pandemi ini sebenarnya ada suatu buah peluang. Peluangnya adalah semua pengusaha menurut saya melakukan yang namanya restart bisnis, Bapak. Semua usaha namanya melakukan restart bisnis. Dulu saya ingat ada sebuah kesenjangan antara pengusaha yang sudah mapan di atas dengan yang baru. Tapi sekarang enggak, Pak. Yang di atas ini mengalami sebuah Turun ya. goncangan bisnis, yang malah sesuatu hal yang menurut saya dulu biasa-biasa saja, malah sekarang naik, Bapak. Saya mengambil sebuah contoh, mungkin Pak Bambang Nyun Sewu, dulu mungkin saya punya uang 1 juta, Pak. 1 juta mungkin saya habiskan 7 hari, Pak. Sekarang itu saya punya uang 1 juta, bagaimana saya bisa menghabiskan dalam waktu 2 minggu, katakanlah. Hmm. Berarti ibaratnya kalau dulu saya jajan sehari 100.000, 150.000, berarti sekarang saya bagaimana jajan itu atau makan di luar 50.000 cukup. Peluangnya berarti Bapak jelas bahwa kelas UMKM ini yang akan bertahan. Jadi peluangnya teman-teman kelas UMKM ini yang akan bertahan. Nah ini menurut saya selalu bilang ke teman-teman UMKM, ini momentum kalian di era pandemi, bagaimana kalian bisa memprofesionalismekan usaha kalian dengan cara memperbaiki produk, kualitas dan lain-lain. Ini di sini sebenarnya peran Kadin dan pemerintah yang harus sangat besar terlibat. Jadi ini sebenarnya momentum, Bapak. Momentum di era pandemi ini kita memperbaiki kualitas UMKM kita. Kedua, saya pikir bahwa kalau kita bicara misalnya di ekonomi ada yang namanya disruption, ini kan sebenarnya disruption-nya ini kan hanya sebuah shifting dari bagaimana kita ini terbiasa ekonominya bergerak ke ekonomi menengah ke bawah lah, saya pikir seperti itu. Beberapa usaha saya Pak Bambang mungkin menjadi sebuah contoh yang dulu menyasar ekonomi atas, Ya.
itu mengalami goncangan besar, Pak. Tapi malah usaha-usaha yang kita mengambil segmen menengah ke bawah ini yang alhamdulillah lagi-lagi, Pak, bisa bertahan sampai detik ini. Karena sekarang itu menurut saya bahwa, masyarakat itu lebih bagaimana berpikir membelanjakan uangnya gitu kan. Nah ini sebenarnya apa namanya, peluangnya seperti itu. Oleh karena itu dengan pemerintah kota, apalagi dengan konsistennya Mas ini di bidang pariwisata, ini yang kita harus mempunyai sebuah formula khusus Pak Bambang, mungkin ada petunjuk dari Pak Bambang bagaimana nanti UMKM di Kota Semarang ini bisa seperti Jogja maupun Bali, Ya, jadi lebih profesional gitu Pak, kira-kira seperti itu. ya. Eh, Mas Arnas, saya sendiri sekarang sedang menggagas untuk apa ya, ada semacam festival untuk mempromosikan produk-produk UMKM. Jadi membuat apa ya, semacam reportase-reportase pendek gitu tentang apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka tawarkan, kemudian di videokan. Nah, kemudian nanti kita semacam kita konteskan. Nah, nanti kan ya ya, maka itu nanti saya kabar lebih lanjut. Nggih, ya. Mas Anas, apalagi kira-kira yang masih mau diharapkan dari apa kebijakan Pak Wali dan Bu Wali ini kan pasangan lama yang akan kembali bekerja. Saya kira sudah sangat pengalaman. Iya, saya hanya berharap bahwa, mmm, ada sebuah, apa ya Pak ya, ada sebuah ekonomi kerakyatan yang timbul saat Mas Hendy nanti di 2021 ini nanti dilantik menjadi, wali kota lagi dengan Mbak Ita. Saya maksud ekonomi kerakyatan ini kan tadi saya bicara di awal bahwa ada sebuah momentum sebenarnya buat teman-teman UMKM, bahwa kesenjangan ini sebenarnya saat restart bisnis ada sebuah kesenjangan yang tidak lebar tapi malah sebenarnya, apa namanya, kecil gitu, Pak. Nah, di sini sebenarnya momentum juga buat, Kota Semarang bagaimana menumbuhkan atau menimbulkan sebuah pengusaha-pengusaha baru yang kira-kira, bisa mendongkrak, pertumbuhan ekonomi dalam kaitannya bagaimana kita juga berusaha nanti, mempromosikan Kota Semarang menjadi kota pariwisata. Jadi memang ada yang bilang bahwa kalau Semarang ini menjadi kota pariwisata, kuenya yang terbagi memang lebih besar. Tapi kue yang terbagi lebih besar itu jangan sampai yang dibagi adalah orang-orang level atas lagi, Bapak. Hmm. Nah, ini momentum lah. Memang tidak mudah, Pak, memprofesionalismekan UMKM itu tidak mudah, tapi menurut saya ini momentum. Ini yang menurut saya bahwa ada sebuah yang namanya ekonomi kerakyatan yang harus, diperjuangkan dalam hal ini, Pak Bambang. Kemudian saya pikir bahwa, eee, ya apa, harus ada sebuah collective action juga, bagaimana mempertemukan yang sudah berhasil dengan orang-orang yang baru mulai kita pertemukan lagi. Jadi menjadi pengusaha ini kan sebuah proses, Pak Bambang. Saya selalu menekankan ke teman-teman Kadin Kota Semarang, kalau berhasil harus menularkan ilmunya ke teman-teman, harus menularkan ilmunya ke teman-teman, khususnya pengusaha-pengusaha yang baru mulai atau UMKM. Itu sebenarnya kalau saya menginginkan, di 2021 ini ke depan roadmap-nya, Ya. bagi pengusaha seperti itu. Kalau yang masalah infrastruktur pariwisata, saya yakinlah Mas Hendy, Mbak Ita lebih katam dari saya, Pak. Jadi bisa disimpulkan ini momentum pemerataan gitu ya kira-kira. Betul, Pak, momentum ekonomi kerakyatan. Semuanya jalan, Pak. Pariwisatanya jalan, semuanya jalan. Kemudian nanti kalau Mas Hendy dengan apa konsep dengan Semarang menjadi kota pendidikannya jalan, itu apa jalur ring road-nya itu dibuat semakin banyak, tapi semua harus dapat imbasnya, Pak, dapat happy-nya, Pak Bambang. Baik, terima kasih Mas Arnas Agung Andrar Asmara SEMM ya, Ketua Kadin Kota Semarang. Saya kira bagus sekali semangatnya dan apa perjuangannya untuk membantu UMKM.
Mudah-mudahan seiring dengan kemajuan Kota Semarang, peluang-peluang bisnis terutama untuk ekonomi kerakyatan tadi bisa berlangsung dengan baik. Sukses deh, Mas Arnas. Ya, ya, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.